Pemirsa, kita memasuki segmen akhir dalam episode One on One kali ini dan masih bersama saya Fani Imanir dalam studio One on One. Michael Victor Sianipar selaku politisi muda Partai Perindo masih membahas juga terkait dengan bagaimana persiapan Pak Ganjar nanti ya untuk debat ketiga. Sekali lagi membahas soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga kondisi geopolitik kita secara global. Oke, di segmen sebelumnya Bang Michael tadi mengatakan bahwa pentingnya begitu ya memperkuat pertahanan dan keamanan, terutama kalau kita bicara mengenai banyaknya pintu-pintu masuk atau sisi-sisi yang tidak tersupervisi secara baik terkait dengan tadi pengamanan, kemudian juga masuknya atau keluar masuknya orang atau pihak dari luar negara lain. Walaupun ya kita tahu negara kita besar sekali Bang Michael, kemudian lautnya juga atau wilayah lautnya juga banyak dan kaya tentunya. Kalau dari Pak Ganjar sendiri mungkin ada strategi khusus terkait dengan bagaimana kita mengamankan wilayah yang selama ini tidak tersupervisi dengan baik. Betul. Ada konsep bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang bisa menjaga perbatasannya. Itu kan pasti. Itu satu hal yang paling fundamental. Kedaulatan satu negara itu apa? Teritori. Kalau negara tidak menguasai teritorinya, apa yang dia kuasai. Begitu. Dan banyak konflik-konflik sepanjang sejarah itu karena permasalahan teritori. Jadi kalau kita mau memastikan Indonesia berdaulat, otomatis kita harus memastikan kita punya kemampuan menjaga teritori kita. Ini bicara soal pertahanan, tadi kan ada nyenggol soal Laut Cina Selatan gitu ya. Itu dari sisi kacamata pertahanan. Tapi dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, penyelundupan orang, penyelundupan barang-barang, penyelundupan mungkin ekspor-impor yang kemudian tidak tercatat, penyelundupan BBM ilegal, jadi kan banyak. Dan juga banyak sekali ya, ada penyelundupan dan juga sekarang ini sudah eranya itu baru yang fisik. Tapi sekarang kalau kita bicara praktek kriminal, penipuan, judi, itu juga udah transnasional, lintas negara. Judi online apalagi ya, digital kan? Jadi judi online mungkin banyak yang basis-basis di negara-negara lain di Asia Tenggara, tapi prakteknya masuk ke Indonesia. Jadi kalau mau ditelusuri, oh ternyata udah negara lain. Jadi kalau kita bicara keutuhan bangsa, kedaulatan negara, ya kita harus bisa mengontrol, punya otoritas, punya kemampuan untuk menunjukkan kita ini bisa menjaga teritori kita, baik yang secara fisik maupun yang tadi secara abstrak digital. Berarti tidak hanya dengan alutsista saja kan Bang Michael? Jadi kita bicara pertahanan Indonesia, kedaulatan Indonesia bukan hanya dari hardware. Tapi dari sisi masyarakat, tadi kan sistem ekonomi kita juga harus mampu. Pertahanan ya sekali lagi, pertahanan bukan sekedar hardware saja. Ekonomi kita pun ya kalau ada penyelundupan itu masalah pertahanan, mungkin angkatan laut atau marinir kita yang kecolongan atau mungkin ya atau angkatan kita yang kecolongan atau dari sistem ekonomi kita sendiri gitu, tarif kita dan lain-lain. Jadi kita harus melihatnya secara utuh untuk menjaga keutuhan bangsa. Nah itu satu pendekatan. Nah dari tadi kita juga seringkali bicara masalah pertahanan, tapi kita juga jangan sampai lupa institusi-institusi internasional. Ini kenapa satu hal yang juga jadi penting ya, bahwa Pak Ganjar juga akan punya komitmen bahwa sebagai Presiden Indonesia akan juga mulai datang kembali ke UN General Assembly. Itu adalah forum internasional di PBB di mana Presiden negara manapun termasuk Indonesia bisa mengadres dunia internasional. Kita sekarang banyak masukan dari banyak negara berkembang ya. Kalau saya kebetulan saya juga aktif di organisasi pemuda internasional Indonesia Youth Diplomacy. Jadi ada banyak diskusi dengan banyak pemuda-pemuda dari berbagai negara, termasuk khususnya negara berkembang atau negara Asia, Afrika, yang merasa bahwa sistem dunia sekarang ini sudah usang. Karena yang sistem kita waris ini kan hasil dari Perang Dunia Kedua, Bretton Woods System. Dan dikuasai oleh para pemenang Perang Dunia Kedua. Betul. Kita bicara misalkan PBB, Dewan Keamanan PBB, yang punya hak veto 5 negara yang adalah pemenang pada saat Perang Dunia Kedua. Tapi kok punya otoritas sangat besar sekali bahkan sampai sekarang. Nah poinnya apa? Pokoknya kalau kita bicara hubungan internasional, kedaulatan Indonesia bukan sekedar tadi pertahanan militer, tapi kemampuan diplomasi kita, kemampuan kita juga untuk mendesain, mengarahkan, punya visi terkait dengan institusi multinasional. Nah ini harus kita perkuat. Makanya sampai ada stigma bahwa PBB tidak bertaji, karena yang punya kekuasaan adalah para pemenang tadi perang gitu, negara-negara yang kita kenal sebagai negara adidaya dan juga sekutunya. Bagaimana Indonesia kira-kira? Dan misalkan kita ambil contoh melawan kekuatan yang sudah kita ambil contoh yang konflik yang sekarang terjadi di Palestina contohnya. Itu kan juga satu contoh di mana lembaga internasional tidak berkutik. Dan Indonesia termasuk Pak Ganjar juga punya sikap yang tegas terkait dengan
bicara soal penjajahan. Jadi kita makanya sikap Pak Ganjar dulu ya sebelum dicapreskan bahkan waktu itu ya. Jadi ada isu-isu kemanusiaan yang melebihi dari kepentingan negara kita sendiri. Karena ini isu dunia yang kita harus akui, Indonesia menjadi negara merdeka. Sekali lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar kita dari awal bicara soal menghapuskan penjajahan dari seluruh dunia. Itu amanat Undang-Undang Dasar negara, bukan amanat undang-undang lagi, Undang-Undang Dasar, konstitusi kita. Tujuan Indonesia merdeka adalah untuk masyarakatnya sejahtera dan juga bisa menghapuskan penjajahan di dunia, membawa dari muka bumi dan juga mewujudkan perdamaian abadi. Nah, untuk mewujudkan itu apakah mengandalkan kekuatan militer? Wah gawat kalau kita hanya mengandalkan kekuatan militer. Kekuatan ekonomi harus ada, tapi kekuatan diplomasi juga harus ada. Nah, ini yang akan juga kita perbaiki ke depan. Tritunggal. Iya. Berarti ya tadi ya kekuatan militer, kekuatan apa namanya hardware-nya, kemudian kekuatan ekonomi dan juga kekuatan diplomasi. Ya. Dan Pak Mahfud di debat kedua kemarin kan juga sempat singgung bahwa kita juga perlu mengedepankan ke depan itu peran diplomat-diplomat supaya diplomat-diplomat kita juga bisa melihat keutuhan Indonesia lebih lengkap lagi. Jadi peran ekonomi, diplomasi, dan pertanian harus nyambung semua. Jadi tidak hanya sekedar membangun hubungan baik ya dengan negara-negara yang didatangi atau yang ditugaskan gitu, tapi juga tadi membawa kepentingan yang lebih besar gitu dari negara Indonesia. Oke, ada yang bikin saya penasaran juga, ini kan terkait karena kita bicara kepentingan Indonesia di mata internasional, Bang Michael, dan Anda sebagai salah satu calon legislatif, kalau boleh saya diingatkan, caleg dari dapil mana, Bang Michael? Saya maju di DPRD DKI Jakarta Utara. DKI Jakarta Utara? Ya, dapil 3. Dapil 3. Itu daerah mana saja? Itu Kecamatan Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Oke, jadi dari Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Oke, ketika turun dan juga berdialog bersama dengan warga atau calon konstituen Bang Michael, apakah masyarakat Indonesia cukup concern atau cukup terliterasi terkait dengan tadi kepentingan, kebutuhan, serta bagaimana sepak terjang Indonesia di mata internasional? Nah itu, ya kalau bicara padanya, kalau kita ketemu masyarakat di bawah, mungkin mereka nggak mengikuti perang misalkan Rusia-Ukraina. Tapi pada saat harga minyak goreng melambung tinggi, itu kita semua baru dong. Dan itu berkaitan dengan kebijakan luar negeri juga. Betul sekali. Nah itu pendekatan. Yang tadi saya sempat sebutkan bahwa pendekatan Pak Ganjar terhadap politik luar negeri adalah kita harus memahami dulu kondisi dalam negeri. Dan kita sadar betul bahwa kondisi dalam negeri ini sering terpengaruh dengan situasi di luar. Makanya kita tidak boleh pasif terhadap apa yang terjadi di luar. Bebas aktif itu kita punya fleksibilitas, tapi kita juga proaktif, mengantisipasi jangan sampai ada gejolak-gejolak di luar sana yang mungkin tidak dipahami oleh rakyat Indonesia yang ada di akar rumput. Harga tiba-tiba naik, harga bahan bakar tiba-tiba naik. Itu kan karena konflik global. Atau mungkin waktu pandemi juga satu contoh lagi, satu kejadian global yang akhirnya masuk ke Indonesia. Krisis finansial, satu kejadian global yang masuk ke Indonesia. Jadi banyak sekali ke depan, ya kita harus antisipasi krisis-krisis dalam negeri yang diakibatkan oleh luar negeri. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh tinggal diam. Kalau kita mau dalam negeri kita kuat, nah ini makanya ini simbiosis nih. Di satu sisi kita hanya bisa kuat di luar kalau dalam negeri kita kuat. Makanya presiden bukan cuma harus gagah di luar, tapi di dalam dia harus pahami betul masyarakatnya seperti apa. Dan dia ekspresikan itu menjadi kepentingan dalam negeri kita yang kita ekspresikan keluar, kita perjuangkan di luar. Tapi di sisi yang lain juga perlu ada kejelian memang untuk mengantisipasi dari luar sana apa yang bisa mengganggu ketertiban atau juga keamanan, kestabilan ekonomi dalam negeri kita. Saat ini apa tantangannya atau ancaman yang bisa masuk? Nah, kalau yang saat ini memang berkembang itu kan tadi konflik-konflik geopolitik ini sedang lagi tinggi-tingginya. Tapi tidak hanya di Timur Tengah, tadi contoh yang Israel, cukup dekat, Palestina. yang dibicarakan banyak pengamat itu adalah misalkan China dengan Taiwan. Ini apakah ini kan yang kita lihat di Ukraina dengan Rusia ini kan banyak yang mengantisipasi, apakah hal yang sama bisa terjadi di Asia? Dalam jangka waktu kedepannya beberapa belasan tahun Jadi kita lagi. memang harus ada kesiapan. Dan kesiapan itu kenapa dari Pak Ganjar Mahfud kita tidak anti modernisasi, kita mendukung harus ada modernisasi. Tapi sekali lagi pendekatan pertahanan kita itu memahami kebutuhan dalam negeri dan kita harus melihat pertahanan ini menjadi satu hal yang utuh. Ada keutuhan di sana, kekuatan ekonomi, kekuatan diplomasi jangan sampai kita lupakan hanya karena mengejar satu kekuatan militer. Nah ini harus kita pastikan. Jadi supaya efektif dan tepat guna ya Bang. Betul. Ya, anggaran sebesar itu.
Oke, berarti ini sebenarnya bukan tidak setuju, tapi mungkin semacam apa ya namanya efisiensi, kemudian juga ya tadi biar tepat guna supaya tidak disalahgunakan. Terutama kalau misalnya kita belajar dari negara tadi ya, India dan juga Perancis, anggaran sebesar itu demi belanja alutsista rawan sekali atau rentan sekali digunakan untuk korupsi. Dan lagi-lagi ini yang ingin dihapuskan oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ketika nanti keduanya menjabat. Begitu. Lagi-lagi ya, ini masyarakat Indonesia atau kalau kita bicara mengenai skup dari Dapil Bang Michael, masyarakat atau warga negara Indonesia ini ya lagi-lagi siapkah gitu, atau pertahanan serta keamanan ini juga masih menjadi kalau kita kan punya semangat nasionalisme ya Bang. Apakah mereka juga masih tetap ingin menjaga keamanan serta ketertiban negara kita? Siapkah untuk diliterasi lebih lanjut? Nah, saya memang nyaleknya kan di Jakarta, tapi saya setahun terakhir karena saya sempat jadi ketua untuk pertemuan pemuda G20 yang kita lakukan di Indonesia, kita bikin acara pemuda untuk G20 itu 200 kali di seluruh Indonesia. Kami datang ke 28 provinsi. Jadi kita bikin acara dari Banda Aceh sampai Jayapura, termasuk Manokwari, Palu, dan seterusnya. Dan saya sering kalau ke daerah-daerah, kita bikin acara dengan pemuda nih, mungkin di kampus gitu ya, mahasiswa. Saya ingat misalkan di Palu, Sulawesi Tengah. Gitu. Banyak mahasiswa bertanya-tanya, apa relevansinya G20 bagi kita? Oh, nah itu, apakah akses tersebut sudah meluas atau hanya cuma masih di kota-kota besar saja? Jadi mungkin banyak rakyat, banyak masyarakat, banyak pemuda juga yang merasa, ini kan isu-isu internasional tuh jauh dari kita. Ini kan isunya para diplomat, para duta besar, para elit yang ada di Jakarta, yang ada di luar negeri. Kita di daerah mah mungkin nggak terlalu relevan. Jadi tuan rumah G20 so what? Jadi tuan rumah ASEAN so what? Anggarannya gede, mungkin di TV kelihatannya wah, tapi ya terus buat kita apa? Gitu. Nah, kepada teman-teman pemuda itu saya tanya jawab, kan mereka suka tanya itu. Saya selalu jawab. Misalkan Sulawesi Tengah, Palu gitu. Palu itu kotanya, ibu kotanya Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu kan salah satu provinsi produsen nikel terbesar. Dan sekarang faktanya banyak sekali investasi dari luar negeri yang masuk ke Sulawesi Tengah untuk mengembangkan nikel, termasuk smelter-smelter yang ada di Morowali. Benar. Kalau kita tidak sadar bahwa globalisasi terjadi, kalau kita tidak sadar bahwa banyak negara-negara dari luar melihat potensi Indonesia dan akan berusaha masuk, yang akhirnya akan menikmati pertumbuhan ekonomi, bukan teman-teman. Tapi dari luar, antara dari elit Jakarta yang tahu ini terjadi, mereka juga invest, atau dari luar. Malah dari anak-anak lokalnya sendiri, pemuda-pemuda lokalnya, ya mungkin mereka cuma bermimpi, ya kita daftar kerja di sana mungkin jadi apa, jadi karyawan di bawah. Tapi apakah punya kesempatan untuk ya punya peran yang lebih besar di dalam pertumbuhan ekonomi di sana, menguasai juga. Jadi isu global ini, isu internasional ini juga relevan. Karena siap atau tidak, bahkan teman-teman pemuda di daerah, itu harus menghadapi kompetisi global. Tentu kalau kita punya pemerintahan yang kuat, kita mau memastikan bukan kompetisi yang datang. Kalau kompetisi yang datang, ya apakah kita siap atau enggak kita harus pastikan. Tapi kita memastikan bahwa yang datang ini adalah kolaborasi. Bahwa kalau kolaborasi bukan menang kalah. Sama-sama untung. Kerjasama. Ya kita sadar bahwa perlu ada investasi dari luar. Bagus, sangat perlu. Perlu ada transfer teknologi dari luar, sangat penting. Tapi pada saat itu semua masuk, kita belanja alutsista, kita bangun smelter, investor asing masuk, tenaga kerja asing masuk. Tenaga kerja dalam negeri juga berkembang atau enggak? Industri dalam negeri berkembang atau enggak? Teknologi yang kita kuasai berkembang atau enggak? Kalau jawabannya tidak, berarti ada yang salah. Ini yang harus kita dudukan kembali. Ini baru politik luar negeri bebas aktif, baik di level pertahanan, diplomasi, dan juga termasuk ekonomi. Setuju. Sebenarnya masih ingin saya gali lebih lanjut Bang Michael, tapi kalau misalnya kita dalami, nanti ketahuan ya berarti strategi atau surprise yang akan disampaikan oleh sang calon presiden Pak Ganjar dalam debat kedua beliau nanti, dan juga debat ketiga. Baru teaser aja ya, baru permukaan saja, nanti surprise-nya pas lagi pelaksanaan. Bang Michael, kita sama-sama pantau bagaimana nanti Pak Ganjar akan memberikan gagasan, visi misi, serta tentunya ya mungkin akan ada pembicaraan yang menarik dan juga bisa jadi menimbulkan tensi begitu bagi para calon pemilih dalam debat
ketiga nanti ya, yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, Bang Michael, dalam One on One kali ini. Pemirsa, tadi adalah pembicaraan terkait dengan tadi persiapan dari Ganjar Pranowo atau Pak Ganjar Pranowo untuk debat ketiga nanti. Saksikan debat Capres tanggal 7 Januari 2024 di MNC Media tentunya. Akhir kata saya Fani Maniar, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.